itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu kan di sana gimana kan? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100 M, kadang-kadang 60 M, kadang-kadang 70 M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu hutang itu bukan aib, ya. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, nah yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya pernah komunikasi baik ya. Kak, tolong dong dibuktikan di mana, atau dibuktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya lakukan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Kan sampai diseret katanya netizen hanya bilang kamu dibantu sama Fitri sama Dokter Reza Glenn. Oh nggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian opor-opor klaim kemarin rame-rame skincare, memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan ini Mas makin gangguin kamu nih, gimana mungkin kamu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hak dia. Itu hak dia. Nah, silakan aja. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di pihak sebelah yang soal bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam itu gimana Bang? Karena emosi kan? Itu apa? Itu sebenarnya itu salah sih. Sampai dia sekarang penggiringannya bawa nama Kalimantan apa semacam, dari mana saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si dokter. Saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali. Saya bilang kamu cukup jawab. Kamu dapat produk itu dari mana? Bantu kami dong. Kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh, saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan. Udah selesai. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, gitu. kita datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceng, dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi? Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita udah melarang untuk pemberhentian Dan dari. kita udah cabut juga ya. Iya, dari sudah dimusnahkan. Benar. sudah dimusnahkan. Benar. Sudah dimusnahkan. Produk itu dari Mei 2023 ya. Terkait bukti CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga terdapat ada penguncian pintu secara paksa sama lampu dimatikan itu dari pihak. Aduh. Ini saya jelaskan sedikit. Mengenai lampu terkunci. itu yang mematikan itu dari pihak yang punya restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan, sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu Produk apa? dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar. Ngapain? Kita nggak ada momen gitu, nggak mau. Kita momen lurus-lurus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya benar. Itu yang kunci adalah. Nah, di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita kemana? Supirnya lagi Justru kita duduk juga dulu. kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. Kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi berjalan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita, pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Enggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja?
Terus dari kita bilang, Kita mau damai. kita mau damai, asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi, Kasih ke Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Kan simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan itu pembuatan dari saya. Gitu. Makanya Supirnya itu- lagi duduk-duduk kok lagi ngerokok. Nggak ada. Jadi di situ ada yang manipulasi, drama yang luar biasa itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa, saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada pun, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys, lihat nih digedor. Padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu Memang restorannya Dan itu- harus tutup udah Iya, dia malam. udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan, menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasa. Banyak rekayasanya. Karena dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, deh itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, ajak kami bergabung untuk menerapkan si produk ini. Kasih edukasi itu ke kami. Tapi Kasih ini kan inovasi produknya ke kami. sudah Bepom. Jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Benar, Bun. Dia nggak. Labnya udah standarisasi Bepom atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu, Bun. Kita tanyanya di sana sesederhana itu. Kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi Kita berantas penggiringan, bareng-bareng. jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approved doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve doktif malah takut. Jadi Bepom juga udah didahului gitu loh. Jadi Bepom ini apa ini? Iya makanya approve doktif. Oh approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve doktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela doktifnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia Tapi jualan. jualan malah lebih rajin jualannya. Jadi dia mau jadi Bepom liar. Dia kan Bepom liar dan harus diberantas. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini. Ya. Terima kasih banyak.